أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus kita tanamkan di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan nerakanya Allah, takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan takut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan yang mulia ini, bulan maghfirah, bulan Ramadan, bulan pengampunan yang Allah bagikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, itu yang kita harapkan, mendapatkan ampunan, mendapatkan daripada maghfirah yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tanamkan di dalam diri kita, setelah kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita pun menanamkan di dalam diri kita agar rasa takut yang ada di dalam diri kita, rasa takut di dalam hati kita yang harus kita tanamkan, yaitu kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mendapatkan bulan Ramadan, kan tapi kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, falam yughfar lah, dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jauh dari rahmat Allah. Bahkan ulama mengatakan dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan yang tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah qati'ur rahim, mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Oleh karena itu, jikalau kita ada di antara kita yang memutuskan silaturahmi, sambung silaturahmi kita. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita memutuskan silaturahmi, baik itu dari teman kita ataupun silaturahmi dari keluarga kita. Harus cepat-cepat kita sambung kembali silaturahmi kita kepada mereka. Jangan sampai kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah aqul walidain. Yang kedua daripada golongan yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, melawan pada orang tuanya, mencaci kedua orang tuanya, tidak taat pada kedua orang tuanya, bahkan wal iyad billah, naudzubillah min dzalik, dia kurang ajar, bahkan menyakiti fisik atau hati daripada kedua orang tuanya. Ini adalah salah seorang yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ikhwani fillah rahimakumullah, syaribul khamr wal muskir. Mereka yang meminum arak atau meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memabukkan, yang menghilangkan akal mereka, baik itu bentuk cairan ataupun bentuk-bentuk yang lain yang bisa memabukkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka berada di dalam bulan Ramadan. Yang keempat, mereka adalah musyahid, mereka yang menyimpan di dalam hati mereka kebencian, dendam atau permusuhan kepada saudaranya sesama muslim. Jikalau kita ada rasa dendam, rasa yang belum kita maafkan, ataupun ada yang kita simpan daripada sesuatu yang tidak bagus kepada saudara-saudara kita, maka wajib bagi kita apabila ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita hapus dan kita datangi orang tersebut, kita minta maaf dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita niatkan menjauhi daripada 4 golongan ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada golongan tersebut, dan kita dengan masuknya bulan Ramadan ini
kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salah satu fungsinya bulan Ramadan adalah mensucikan, melebur dosa-dosa kita. Insyaallah kita keluar bulan Ramadan mendapatkan hati yang bersih dan bersih juga dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.